Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, dan Allah telah mengabarkan, menjanjikan, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal akibatu lil muttaqin, sesungguhnya akhir yang indah, happy ending, itu hanya Allah hadiahkan, ya, hanya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka barang siapa yang ingin happy ending dalam lembaran kisah kehidupannya, berakhir dengan cerita yang bahagia, maka hendaknya dia senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa, kami tidak bosan untuk mengajak kepada manusia yang paling berjasa kepada kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak sholawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Thayyib, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya tentang, ya, kitab jual beli atau fikih jual beli, ya kan? Di pembahasan sebelumnya kita itu membahas tentang pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Ya, ada yang sama-sama tunai tidak tertunda, jadi uangnya ada, barangnya ada. Ada yang di pembahasan yang lalu, ya, kita membahas yang nomor 2 itu uangnya ada tapi barangnya tertunda, yakni jual beli salam. Jadi cash, mboten di DP nggih. Jadi cash. Ya, jadi kalau pembayarannya cash harga 5 juta, ada uangnya 5 juta, barangnya nanti 5 juta. Misal ini, ya, bentar lagi kan Ramadan, bentar lagi Ramadan. Anda jualan kurma, kemudian Anda punya akad seperti ini. Anda beli kurma sekarang 5 juta dapat sekian pitsi, ya, dapat sekian kardus, dapat sekian karton gitu. Tapi kalau Anda nanti belinya di bulan Ramadan, ya kan, barangnya ada. Kalau sekarang barangnya nggak ada, tapi Anda beli sekarang cash 5 juta, nanti di bulan Ramadan misal dapat berapa, ya, 5 juta, anggap aja berapa karton banyak intinya ya. Nah, nanti kalau Anda beli di Ramadan lebih sedikit. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting cash. Nah, akhirnya orang itu bayar ke Anda cash, tapi barangnya nanti Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh DP lo, ya. Nggak boleh apa? Nggak boleh DP. DP malah nggak boleh nanti, ya. Jadi kalau salam itu harus total cash, tunai, nggak ada utang. Nah, barangnya belakangan. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang suku Quraisy. Ya, mereka itu bayar duluan, barangnya belakangan. Yang biasa diterapkan dalam sistem dropship sekarang. Ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang nomor 3, uangnya yang belakangan, barangnya duluan. Ini apa, ya? Jual beli taksit atau kredit. Itu sudah kita bahas. Tapi nanti pembahasan jual beli kredit aplikasinya supaya halal akan kita bahas sendiri. Ada nanti, itu detailnya. Ini kan secara umum. Kemudian yang terakhir, kemarin itu yang nomor 4, ya, adalah jual beli uangnya belakangan, barangnya belakangan. Loh, walaupun uangnya di DP nggih mboten angsal. Yang dimaksud uangnya belakangan tuh enggak tunai, enggak dibayar 100% kontan gitu, ya. Nah, terus bagaimana ini? Enggak boleh. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Hukum asalnya tidak diperbolehkan, haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Makanya banyak justip itu haram. Banyak justip itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Lah, karena namanya just tip. Barangnya sudah ada apa belum? Nggak ada. Anda mau ke Jogja,
Kemudian Anda posting, siapa yang mau just tip batik gitu. Ya kan? Dengan harga 100.000 misal. Kemeja batik yang biasanya di Mojokerto dijual 200.000, kalau just tip ke Anda cuma 150 misal. Ya kan, 150. Tapi kalau di Mojokerto barangnya 200-an. Pertanyaannya, Anda ini kan belum ke Jogja, sudah punya barangnya apa belum? Enggak ada. Enggak ada. Terus orang yang mau bayar 150.000 ke Anda, enggak mau kan? Iya apa tidak? Enggak mau kan? Kecuali saudara Anda sendiri itu ya. Ya, teman dekat Anda sendiri. Kalau orang lain enggak patek kenal, ngapain bayar 150.000, barangnya belum tentu ada. Nah, ini yang sering terjadi. Duitnya enggak dibayar 150.000 itu. Atau bahkan dibayar DP tok 50.000, enggak boleh. Wong Anda enggak punya barangnya. Anda baru ke Jogja seminggu lagi, enggak boleh. Kalau akad salam tadi, uang 150.000 kontan di awal malah boleh. Ya, kalau 150.000 kontan di awal malah boleh gitu. Lah terus bagaimana Ustadz? Faktanya yang terjadi, kan banyak yang seperti ini kan. Maka Anda tidak bisa menggunakan akad salam. Nah ini namanya bukan jual beli, namanya kalau dalam bahasa kita nih kalau mudah dipahami, titip beli. Bedanya apa jual beli sama titip beli? Titip beli itu kalau dia nggak jadi, Anda tidak bisa nagih. Karena belum terjadi transaksi jual beli. Ya, belum terjadi transaksi jual beli. Misal Anda mau ke Jogja, kan? Kemudian Anda bilang kayak gini. Mas, aku titip belikan batik yang model kayak gini. Ya. Oh, naam Ustadz, misalnya gitu. Ya kan? Duitnya belum tak kasih. Antum berangkat, antum belikan kan? Ya. Ana boleh ngambil keuntungan enggak Ustadz? Boleh, enggak apa-apa. Berapa? Ya tak kasih 50.000 lah gitu. Ya kan? Berarti jadinya berapa? 200.000 kan? Ya. Ini namanya titip beli doang. Lah nanti kalau Anda balik lagi dari Jogja ke saya, boleh enggak saya ngomong kayak gini? Kok barangnya gak apik ya? Gak sida wis. Kira-kira apa yang terjadi? Anda maksa saya untuk bayar apa tidak? Ini kita fakta yang di lapangan. Anda maksa saya untuk bayar apa tidak? Iya kan? Nah itu justru Anda yang salah. Karena nggak boleh itu namanya titip beli. Titip beli itu resikonya gak sido tuku. Loh Ustadz lah boncos anak ngono. Kan kita ini kadang-kadang kan pengennya untung, nggak pengen ada resiko rugi. Nah itu salah. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wala ribahu illa bidoman. Ini kaidah fikih muamalah ini, hadis yang jadi kaidah ini. Wala ribahu illa bidoman. Artinya apa? Orang itu tidak boleh mengambil keuntungan tanpa resiko kerugian. Saya ulang sekali lagi. Seseorang itu tidak boleh mengambil keuntungan tanpa resiko kerugian. Orang kalau ngambil keuntungan gak ada resiko rugi, berarti bisa dipastikan jual belinya bermasalah. Bisnisnya bermasalah. Ada orang ngomong ke Anda, ayo titip modal ke saya 50 juta. Tiap bulan keuntungannya 1 juta rupiah. Lalu terus nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Tak kembalikan 50 juta, pasti haram ini. Karena itu namanya hutang piutang ribawi itu, bukan syirkah. Karena syirkah itu untung ditanggung bareng, rugi ditanggung bareng. Nah jadi kalau Anda nitip uang pasti untung, berarti ini pasti kalau enggak riba ya goror ya dan lain sebagainya. Jadi enggak boleh. Makanya saya heran kalau ada brosur-brosur itu. Ya, syirkah, syariah, pasti untung. Tambah ini tambah dosa, pasti salah ini. Ya ini pasti salah. Saya beli di supermarket besar di Mojokerto ya. Ada orang-orang pakai busana muslim gitu, terus bagi-bagi brosur.
Jadi syirkah ngoten, bagi hasil. Terus ada tulisan pasti untung, tambah keliru. Namanya bagi hasil itu gak selalu untung. Kalau bagi hasil selalu untung itu namanya utang piutang ribawi, mesti untung secara logika ya, matematis ya. Ya, dikasih 50 juta tiap bulan ada bunganya. Ini secara logika matematis untung terus. Nah, ini namanya hutang piutang ribawi. Nah, Anda kembali lagi ke jasib tadi. Anda itu kalau nggak ada akad di awal, duitnya nggak kontan, ya kan? Kemudian satu-satunya yang bisa Anda lakukan itu adalah titip beli. Titip beli itu resiko tidak jadi beli. Nah, dari resiko tidak jadi beli itulah Anda halal untuk mengambil apa? Keuntungan. Ya. Jadi setiap resiko keuntungan itu menjadi halal. Mohon maaf, setiap resiko kerugian itu menjadi halal kita mengambil keuntungan. Wong dodol ya mesti ono resiko rugi nih. Dodol nasi goreng, resiko gak dituku yo. Sampai meneh gak iso sego goreng. Apa namanya nasinya gak bisa dimasak dan lain sebagainya. Ada resiko. Ya, maka Anda kalau jual beli nggak ada resiko berbahaya itu. Kaidahnya nggak bisa seperti itu. Rasulullah yang mengatakan wala ribahu illa bidoman. Tidak ada keuntungan tanpa resiko kerugian. Balik lagi. Jadi jual beli hutang dengan hutang itu tidak diperbolehkan. Jual beli hutang dengan hutang itu tidak diperbolehkan. Ada pengecualian. Ada apa? Pengecualian. Namanya akad istisna. Akad apa Bapak-bapak? Istisna pakai shot ya. Ini sin dulu nih. Ya hamzah, alif, sin, ta, shot, nun. Alif lagi, ain. Istisna pakai ain, bukan pakai hamzah. Istisna itu secara bahasa artinya tolab as-sun'ah ya. Artinya apa? Meminta untuk dibuatkan sesuatu. Itu secara apa? Bahasa. Nah, secara istilah akad istisna itu adalah pembeli membeli barang dengan pembayaran non tunai. Jadi pembeli membeli barang dengan pembayaran apa? Non tunai. Non tunai ya isok DP, isok gak belas. Itu namanya apa? Non tunai. Bisa jadi ada DP, bisa jadi tidak ada sama sekali. Yang penting belum dibayar. Non tunai, enggak tunai. Ya, pembeli melakukan pembayaran dengan non tunai dan barang merupakan barang produksi. Ya, jadi kalau barangnya itu barang produksi yang haram tadi jadi halal. Yang haram tadi jadi apa? Halal. Kan utang dengan utang hukumnya apa? Haram. Tapi kalau ini adalah barang produksi jadi apa? Halal. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akad istisna ini yang menghalalkan cuma madhab Hanafi tok. Syafi'i, Hambali, Maliki haram. Haram. Ya. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kaidahnya apa? Yaitu tadi la tabi malaisa indak, hadis Nabi riwayat Ahmad ya. Jangan jual barang yang belum engkau miliki. Jangan jual barang yang belum engkau miliki. Anda konveksi baju, orang pesen jaket. Anda sudah punya jaketnya apa belum? Ya belum. Karena uangnya ini nggak dibayar tunai, nggak mungkin Anda penjual konveksi dibayar cash di depan, itu kan jarang-jarang. Paling DP dhisik paling banter. Ya, Anda
pengusaha catering akikoh. Mana mungkin Anda sudah sedia kambing di sate-sate sama digulai, kan nggak mungkin. Anda kan cuma jualan paket sate, paket gulai. Kemungkinan dibayar cash nggak di depan sama orangnya? Enggak, DP. Di DP dhisik sampai lokasi baru dibayar tunai. Nah ini kalau Anda ikut madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali dan madhabnya Maliki, boten angsal haram. Kenapa? Karena kaidahnya la tabi ma laisa indak, nggak boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu bisa menjadi boleh kalau tunai di depan. Jadi Anda bisnis akikoh kalau orang bayar tunai di depan jadi boleh. Tapi nek ngandalong ini yo bangkrut barang bisa sampean. Ya, bukan berarti kita mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong ku males nek disuruh bayar apa? Kontan tunai di depan wis aras-arasen. Jangankan orang lain yang dereng ngaji, sing sampun ngaji ya aras-arasen, apalagi yang belum ngaji. Iki model apa iki? Kok gurung-gurung harus dibayar tunai di depan? Repot ini. Yang belum ngaji, yang sudah ngaji aja loh pasti mikir-mikir. Kalau ada akad seperti itu, ayo bayar semuanya. Bingung. Ini yang sudah ngaji loh ini ya. Apalagi yang belum ngaji, tambah. Maka siapapun Anda sudah mengaji atau belum mengaji, mau nggak mau Anda pasti akan menggunakan akad apa? Istisna. Pasti. Ya pasti Anda itu pasti akan menggunakan akad istisna. Ya. Anda jualan nasi goreng pasti pakai akad istisna. Anda jualan kebab pakai akad istisna. Ya. Apa jualan makanan apa yang pasti dimasak dulu? Sate istisna. Nggak mungkin mentah-mentah didol. Kan pasti kan istisna. Kenapa istisna? Karena nggak ada orang beli nasi goreng duitnya duluan. Anda pernah beli nasi goreng duitnya duluan? Anda pernah beli sate duitnya duluan? Mana ada? Jangankan duitnya duluan, kita nulis kenyang dulu baru dibayar. Jangankan mateng dibayar, kita tuh boten mateng dibayar. Wareg baru dibayar. Kita ini boten mateng dibayar, boten. Wareg baru dibayar. Nah, ini menyalahi kaidah madhab apa? Syafi'i, Hambali, Maliki. Enggak bisa. Nah, jadi ini kita pakai apa? Pakai madhab apa? Hanafi tok, gak ono tunggale wis, gak bisa nyari madhab lain, gak ada, memang gak ada pengecualian dalam madhab lain. Ya, jadi hanya madhab Hanafi saja yang membolehkan. Ya, maka gak bisa kita saklek dalam satu madhab, wis gak mungkin. Ya, jadi pasti kita ini mau beli apa-apa juga pasti uangnya belakangan ya. Beli kebab ya kebabnya dulu dimasak. Ya, beli nasi goreng ya nasi gorengnya dulu dimasak, uangnya belakangan. Itu istisna semua. Kenapa? Karena barangnya belum ada, duitnya belum dibayar. Konveksi, catering makanan, akikoh, ya apalagi bentar lagi kue lebaran. Kue lebaran ini kan orang kan udah beli duluan, kuenya sudah ada apa belum? Belum ada. Ya. Maka istri jenengan kalau bentar lagi jualan PO kue lebaran, kalau uangnya nggak dibayar ditunai di depan, ya berarti ya ikut madhab Hanafi. Ya, ini akad apa istisna. Nah, kemudian kita kan harus pakai dalil ya. Kenapa sih kok madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kenapa mengatakan haram ya? Karena kaidahnya tadi, la tabi ma laisa indak. Ini dalil yang dipakai mereka. Jangan jual barang yang belum kalian miliki. Jus apukat iki ya padha iki napa nek tumbas nggih pasti belum ada. Apukat itu kan belum ada, duitnya juga belakangan pasti. Enggak bisa ini. Nah, enggak bisa. Nah, itu pakai kaidah itu ya. Dia kan masih belum punya jus apukatnya. Ya enggak mungkin dia bisa jualan, ya kan? Nah, dia enggak bisa ya. Maka ini dalil. Tapi ada hadis yang dipakai oleh madhab Hanafi
yang tidak dipakai oleh madhab yang lain. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Memang hadisnya ini dawa dan syawahid hadisnya pendek. Gimana paham? Ya, kan hadisnya ini panjang. Syawahid itu apa bahasa Indonesianya? Intine hadis yang dipakai jadi pendalilan itu loh, itu pendek. Ya, jadi intinya dari Anas radhiyallahu anhu cerita ya dawa ngoten. Nah, kemudian Nabi ini kan nyuruh ngasih surat kepada raja-raja di seluruh dunia kan. Ya kan? Nah, raja-raja itu tidak akan mau menerima surat dan membaca surat dari Muhammad SAW kecuali ada stempel cincin raja. Jadi antar raja itu harus ada stempel cincinnya. Jadi kalau nggak ada stempel cincinnya ya ditolak, ini surat kaleng apa ini nggak jelas kan gitu. Nah, maka daripada itu Nabi kemudian ya fastona khotaman min fiddah, Nabi memesan cincin yang terbuat dari apa? Perak. Nah, ini cuma potongan dari hadis yang panjang nih mau. Nah, dalam madhab Hanafi, Nabi memesan ya cincin yang terbuat dari perak ini. Mereka memahami Nabi dorong bayar. Cuma nyuruh ya, nyuruh sahabat untuk tolong pesankan untukku, buatkan untukku cincin yang terbuat dari perak dengan rosem atau tulisan yang sudah masyhur, kita tahu itu ya. Ya, jadi dengan tulisan yang sudah masyhur, ada 3 kata yang masyhur itu, ya kan? Nah, Nabi kemana-mana ya pakai cincin itu kan. Nabi kemana-mana pakai cincin itu. Nah, ini dalam madhab Hanafi meyakini dengan seyakin-yakinnya Nabi itu bayari belakangan. Jadi nyuruh dulu baru dibayar. Nah, ini akad istisna. Nah, dan ini bukan saya loh ya. Ya, ini dari banyak kitab fikih dikatakan telah terjadi ijma bolehnya akad istisna pada ulama kontemporer. Anjir nek belajar usul fikih rada abot ini. Jadi ngoten nggih. Ya, ijma itu tidak harus terjadi pada zaman dulu. Saya ulang sekali lagi ya. Ijma itu tidak harus terjadi pada zaman dahulu. Jadi misal zaman dulu mboten ijma. Tapi zaman sekarang jadi ijma, maka ini ijma. Ya. Ini ijma. Kenapa? Karena dalam kaidah hadis tidak mungkin umatku berkumpul dalam kemaksiatan. Nah, sekarang bisa dikatakan tidak ada satupun ulama apapun madhabnya yang mengingkari akad istisna. Karena akad istisna adalah akad darurat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika melaksanakan akad jual beli. Zaman sekarang itu kita nggak mungkin terlepas dari akad istisna, itu mustahil. Maka ijma ulama kontemporer ya bahwa akad istisna itu diperbolehkan. Tapi kalau ulama salaf khilaf. Ulama salaf apa? Khilaf ya. Karena kaidahnya ya seperti biasa ya. Al aslu fil asya'i al ibaha. Hukum asal sesuatu itu boleh hatta yadulu ad-dalil ala tahrimihi, sampai menunjukkan dalil atas pengharamannya. Dan ini enggak ada pengharaman akad ini. Wong Nabi dulu pernah melakukan, ya kan? Ya, dan enggak ada pengecualian. Orang mungkin yang membantah, oh ini mungkin dulu awal-awal kenabian kesini jadi tidak boleh. Itu kan pemahaman. Secara literal kan tidak. Ya, secara literal kan tidak. Ala kulli hal intinya ya ulama sudah sepakat
dibolehkan istisna ya di zaman kontemporer seperti sekarang. Kalau Anda sih ngeyel sak karepe sampean ya. Kalau Anda masih ngeyel sak karepe sampean ya, sampean budalo ya kan, yang kok tuku nasi goreng duwite dhisik, sampean diuring-uring sampai sing dodol ngrusuhi sampean niku. Wong tuku sego gorengnya goreng mateng wis ngrusuhi bayar-bayar dhisik sampean. Ya kan? Ya enggak mungkin ya kan ya. Jadi akad kita sudah istisna itu sudah menjadi akad yang ta'ummu bil balwa. Jadi langsung memasyarakat di antara kaum muslimin. Thayyib, kita masuk poin yang agak penting ini ya, yakni Bapak Ibu rahimanirahmakumullah, rukun jual beli. Nanti kita akan bahas rukun jual beli sama syarat jual beli. Nah, rukun jual beli itu, ini masuk bab baru ini ya, rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama, ini tak sebutkan bahasa Arabnya dhisik. Al-aqidan, akid ya, al-aqidan. Kalau diterjemahkan itu adalah penjual dan pembeli atau subjek transaksi, ini tuh bahasa kerennya misal. Ya, jadi namanya jual beli, rukunnya itu harus ada dua orang yang melakukan akad. 2 orang yang melakukan akad ini adalah penjual dan pembeli. Nah, ini bahasa kerennya subjek transaksi gitu. Ya. Kemudian nomor 2, rukun jual beli nomor 2 adalah al-ma'qud. Al-ma'qud itu yang diakadkan, bahasa Arabnya itu al-ma'qud. Kalau bahasa kerennya ya objek transaksi. Ojo sampai lungguh bareng dodolan sing didol gak ono. Sampai napo ngopi-ngopi mbek tuku dodol ndi gak ono nang khayalanku Ustaz. Ya gak boleh kayak gitu. Ya. Aku dodolan tanah ndi? Sik ngenteni wong tuaku mati. Repot sampean niku. Wong tuane sik urip sik seger. Ini gak boleh. Ya jadi harus jelas akadnya itu nggone sampean, barange wonten gitu ya. Ya sik ngenteni gak boleh sampean duwe pohon duren, kemudian sampean dol. Aku dodolan duren, endi? Sik ngembang durene. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Dan ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Makanya itu Bapak Ibu, dodolan sawah kalau masih hijau gak boleh. Banyak petani yang seperti itu. Gak coba sampean tanglet itu petani-petani itu. Banyak. Jadi wis dikejar utang, ya kan? Wis dikejar cicilan, wis dikejar bulanan atau uang pangkal anak, ya. Padi yang masih hijau-hijau itu dijual. Lu padahal kok sapa sing jamin kok padine dadi kuning? Ya siapa yang jamin nanti gak gagal panen? Siapa yang jamin kok uone akeh apa uone titik? Gak ada. Lah terus bagaimana? Ini namanya tidak diperbolehkan karena tidak ada objek transaksi yang jelas. Dodolan ya gabah yang belum jadi gabah gitu loh. Kalau misal nih sampun dadi gabah, sampun doyong, sampun kuning, ini masih boleh. Walaupun ada goror. Paham ada goror ya? Namanya Anda beli pari, beli gabah enggak paham saya itu. Berapa apa istilahnya? Wis misal 10 petak sawah gitu ya. 10 petak sawah padinya sudah doyong, sudah kuning semua. Kira-kira Anda sebagai pembeli iso naker pirang kilo gabah tadi? Nggak bisa kan? Tapi boleh yang seperti ini karena gorornya tipis. Tapi kalau belum berbuah, ya bahkan masih berbunga, bahkan masih hijau nggak boleh. Ya, misal Anda ini yang tahu lah ya, deket Nganjuk gitu dan sebagainya kan banyak hutan jati sebagainya.
Kira-kira orang beli jati, beli sengon, itu ditebang, ditimbang, diukur, apa cuma dilihat gini doang kemudian pakai alat yang ditembak-tembakkan ya? Sampean pernah lihat orang beli sengon kalau sama kayu jati enggak? Pernah ya? Jadi kalau Anda pernah lihat orang beli sengon sama beli kayu jati, itu cuma keliling tok, keliling, set, set, ditembaki, tak, tak, tak gitu. Ada alat nembak yang ditembak itu nanti ada ukuran tingginya gitu ya, sama diameternya. Itu kan cuma kira-kira. Bisa nggak dia memastikan 100% ukuran dan sebagainya? Nggak bisa. Itu goror, boleh nggak boleh. Tapi sudah jelas, objeknya jelas. Tapi kalau nggak jelas objeknya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang nomor 3, ya rukun itu cuma 3 ya. Rukun jual beli itu ulama sepakat cuma 3. Yang nomor 3 adalah sigoh akad. Sigoh apa sih? Ya, sigoh itu apa ya? Lafat yang diucapkan dengan lisan itu loh, sigoh itu. Ya. Atau bahasa kita itu ijab kabul. Nah, ngoten biasanya kalau bahasa kita mudah dipahami ya. Ijab kabul, ijab kabul. Saya nikahkan, saya kawinkan, saya nikahkan dan saya kawinkan. Saya terima nikah dan kawinnya. Ini sigoh namanya. Ya, kalau bahasa kita ijab kabul misal. Nah, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini ulama sepakat. Harus ada yang menjual, harus ada yang membeli, dan harus ada yang diperjualbelikan. Ya kan? Kemudian sigoh akad ini baru ulama berbeda pendapat. Ya kan? Saya bacakan ini ya. Dalam fikih madhab Syafi'i misal. Qalu layan akid al-bai' illa bisigoh kalamiyah au ma yakumu maqamuha minal kitabi war rasuli wa isyarah, ya, al-akhs al-ma'lumah. Ya. Jadi gini, kalau dalam madhab Syafi'i, ya, ini ulama-ulama Syafi'i sepakat tidak sah jual beli kecuali dengan sigoh. Saya jual dan saya beli, itu yang dimaksud itu ya. Ijab kabul ini enggak sah. Atau sesuatu yang bisa menggantikan, ya, posisi sigoh tadi. Jadi hukum asal jual beli itu harus pakai apa? Sigoh. Ini dalam madhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa menggantikan, boleh. Tapi ini darurat. Contoh tulisan. Contoh isyarat bagi orang bisu. Nah, itu baru boleh. Jadi nek wis mentok gak bisa pakai sigoh, pakai apa? Tulisan. Aku jual barang ini, ya, senilai sekian. Aku beli barang ini senilai sekian, misal. Atau isyarat bagi orang apa? Bisu, misal gitu. Nah, tanpa hal yang sedemikian, amal mu'atoh itu jual beli tanpa sigoh. Mu'atoh itu apa? Jual beli tanpa sigoh. Fa innal bai' layan akid biha. Jual beli itu tidak sah dengannya. Ya, jadi jual beli mu'atoh itu tanpa sigoh itu dalam madhab Syafi'i tidak sah. Ya. Kemudian, ya kan? Ini Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya. Dikatakan wala yujad lafat au yujad lafat min ahadihima dunal akhor faida dohru, ya, wal qarina wujudur ridho minal janibain hasolat al mu'atoh wajaro fi hal khilaf. Ya,
Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, jika seandainya terjadi jual beli tanpa ada lafat, tanpa ada sigoh aku jual, tanpa ada sigoh aku beli, tanpa ada ijab qabul, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Imam Nawawi keluar dari mazhab Syafi'i untuk urusan ini. Dan itu bisa Anda baca di itu bisa Anda baca di Subulus Salam. Ya, itu bisa Anda baca di Subulus Salam. Itu bisa Anda baca di Subulus Salam. Nah, di Subulus Salam Imam Nawawi ini keluar dari madhab Syafi'i yang muktamad. Kalau Imam Nawawi mengatakan wa qad ihtara an-Nawawi wa aksarul mutaakhirin minasy-Syafi'iyyah adam istiratil aqd fil al-muhaqqar. Nah, jadi gini. Kalau Imam Nawawi dan madhab Syafi'i yang belakangan itu keluar dari pendapat muktamad, yakni sigoh ini boleh ditiadakan jika barang itu tidak bernilai besar. Sigoh itu ya boleh ditiadakan jika barang itu tidak bernilai besar. Contoh apa? Ya ini ya juz apukat ini. Ya, ini kan juz apukat tidak bernilai besar ini. Jadi kalau nggak ada kata-kata saya jual, saya beli, ini ya menurut Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah belakangan mengatakan boleh. Tapi kalau mayoritas ulama Syafi'i dalam muktamad nggak boleh. Muktamad itu pendapat yang global yang menjelaskan ini adalah madhab Syafi'i. Ya kalau Imam Nawawi keluar dari muktamad, ya jadi boleh. Nah tapi ulama pun beda pendapat tentang nilai barang yang dianggap kecil. Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya nilainya itu sesuatu dinilai kecil, itu berarti tidak ada hukum had ketika dicuri. Tidak ada hukum had ketika apa? Dicuri. Ya. Orang mencuri, apakah langsung dipotong tangannya? Orang mencuri dipotong nggak tangannya? Enggak. Nyampe nisab apa enggak? Nisabnya apa? 1 dinar atau setengah dinar. Menurut ulama ada yang setengah dinar, ada yang 1 dinar. Anggap aja setengah dinar yang paling kecil. Setengah dinar itu berarti kan 4,25 dibagi berarti 2,1 ya apa kira? 1125 gitu ya. Ya jadi 2,1125 gitu. Ya, gram emas. Anggap aja kalau 1,5 jutaan ya berarti kurang lebih 3,5 juta lah ya, 3,5 juta. Jadi orang itu kalau nyuri barang kurang dari 3,5 juta, kalau ketahuan dalam hukum Islam nggak dipotong. Jadi jangan orang nyuri ayam kemudian tangannya dipotong, waduh kacau antum ya. Nah ini malah orang nyuri ayam dipukuli. Ya kan, ada orang nyuri speaker sampai diobong. Nah, itu yang berita yang viral itu kan, orang nyuri speaker diobong. Nah, ini bahaya ini. Tergantung speakernya harganya berapa. Ya kan? Tergantung amplifiernya harganya berapa. Ya, tapi kalau dalam syariat Islam tidak sampai nisab, tidak ada hukuman had. Bagaimana hukumannya? Ya tergantung hakim, nanti dikembalikan ke hakim. Kan nanti ada hakim. Ya, hakim yang akan memberikan kebijakan. Tapi kalau memang sudah capek had, misal tadi 3,5 juta, ya dalam syariat Islam ya dipotong tangannya. Ya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan kembali ke urf. Ya, kalau orang Jombang 200.000 itu sudah banyak, maka 200.000 harus pakai sigoh. Tapi kan 200.000 bagi orang Jakarta, ya kan, kayak makan soto sama es teh aja kan gitu ya. Nah jadi nggak bisa gitu. Jadi tergantung urfnya masing-masing. Apalagi antum keluar negeri ya 200.000 dapat apaan? Nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Nah jadi
Itu dalam madhab Syafi'i. Jadi muktamad nggak boleh, harus pakai sigoh. Tapi Imam Nawawi dan mutaakhirin, orang yang terakhir dalam madhab Syafi'i mengatakan boleh kalau apa? Kalau barangnya itu yang bernilai kecil. Nah, sedangkan dalam madhab kebanyakan mayoritas ulama, ya termasuk diantara Hambali, Maliki dan sebagainya, Hanafiyah juga, itu boleh, yang penting sesuai dengan urfnya masing-masing, ada keridoan. Ya, karena kaidahnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mengambil hak orang lain, uang orang lain dengan cara yang batil. Illa antakuna tijarotan an tarodin, kecuali Anda melakukan transaksi jual beli saling ridho. Nah, saling ridho ini bisa sesuai dengan urf. Misal saling ridho ini adalah Anda dikasih struk kemudian Anda bayar, maka ini termasuk jual beli. Ya, misal saling ridho ini Anda dikasih 2 bungkus kemudian Anda bayar karena sudah ada list harganya, ini maka transaksi jual beli. Itu menurut mayoritas, ya. Tadi terakhir kita bahas bahwa rukun jual beli itu ada 3, yakni subjek transaksi, penjual atau pembelinya, ya, kemudian objek transaksi, ya, itu harus ada, dan sigoh akad. Sigoh akad dalam madhab Syafi'i, wa madhab Syafi'i, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni rahimahullah, annal bai' la yasih, sesungguhnya jual beli tidak bisa dikatakan sah, batal, illa bil ijabah wal qabul, kecuali dengan ijab dan qabul, ya. Wa dhahaba ba'du ashabihi ila misli qauluna. Tapi ada sebagian kecil dalam madhab Syafi'i seperti yang saya sampaikan tadi, diantaranya Imam Nawawi, juga mutaakhirin, orang-orang yang terakhir dalam madhab Syafi'i, ikut pendapat jumhur ulama. Dan jumhur ulama annallaha ahallal bai'a walam yubayyin kaifiyatih au kaifiyatah. Allah itu sesungguhnya menghalalkan jual beli dan tidak menjelaskan kaifiyah, tata cara bagaimananya secara detail, gak dijelaskan. Fawajaba ar-rujuk, maka wajib bagi kita kembali fihi ilal urf, ya, mengembalikan semuanya pada adat istiadat masyarakat. Karena Allah tidak mengatur secara detail, oh kalau jual beli kayak gini nih, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini, maka kembali lagi al aslu fil asya'i al ibahah. Muamalah itu hukum asalnya boleh, maka kita kembalikan pada keumuman urf, yakni adat istiadat. Itu pendapat mayoritas ulama, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni secara singkat, panjang penjelasannya, tapi tidak perlu kita baca semuanya. Baik, kita masuk kepada syarat jual beli, ya. Syarat jual beli itu, ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada 7. Ya, tidak mungkin kita bisa bahas semuanya dalam pertemuan kali ini, tapi sedikit semoga memberikan tambahan wawasan kita. Ya. Misal, yang pertama, subjek harus pemilik atau wakil daripada pemilik. Ya, subjek itu harus pemilik atau wakil daripada pemilik. Kaidahnya ya la tabi ma laisa indak, hadis riwayat Ahmad niku. Jangan jual apa yang tidak engkau miliki. Lah, enggak mungkin mobil orang antum jual. Dan antum enggak izin sama orangnya. Tiba-tiba antum foto ae. Ketone api tak dol rek. Ya, mari sampean coba enak mobil rek. Api, tak foto ya. Terus sampean dol ngono. Nah, barang anak wong nowo baru sampean takok, Mas Andi didol mobile. Wah, iki repot iki, ampun sampean. Kudune takok dhisik, Mas Andi didol mobile, baru sampean foto-foto. Kemudian sampean taruh di OLX atau akun media sosial sampean. Jangan di foto-foto baru ya didol, kemudian baru takok nek wis payu. Baru sih kalau ada orang yang mau beli baru Mas Andi didol mobilnya, enggak bisa itu. Ya, jadi Anda harus pemilik atau
Wakil. Wakil itu berarti siapa? Orang yang diizinkan. Diizinkan untuk menjual dan diizinkan untuk membeli. Berarti ini juga termasuk wakil pembeli gitu. Ya, Anda kalau mau jadi wakil pembeli yang ngomong, Mas, tak tukokno iki ya, murah iki. Nah, izin dulu. Jangan antum beli kemudian moro-moro sampai maksa orang beli dagangan sampean. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Kalau orang yang lihat live streaming sebabano lah si kapok. Ya ini misal ya, ini misal. Antum baru ngobrol sama orang. Kemudian antum, wah iya rek, iki bentar lagi Idul Kurban. Ya butuh apa namanya? Pisau yang tajam, yang enak sebagainya gitu. Ada wong model-model itu. Moro-moro gak ono awan, gak ono hujan, gak ada angin, tiba-tiba antum baru mencerita butuh tok iki lho. Ya, moro-moro menini teko. Nih tak tukokno. Regane 1,5 juta. Ada enggak gitu? Ada kejadian nih. Ini serius, ini kejadian nih. Padahal belum ada. Tolong tukokno aku pisau, itu enggak ada sama sekali. Moro-moro menit teko ngomong 1,5 juta. Ya apa meneh akhirnya dibayari gitu. Dan kejadian. Sama juga gitu. Wah, ini pondok pesantren ini kalau dikasih bunga ini bagus ya gitu. Meneh ini wis ditanduri dhewe. Bayar 1 juta. Ya apa iki? Kacangin gawe duit pondok yo. Kok zolim aku. Gak gawe duit pondok ya boncos yo anakku rek. Akhirnya bingung-bingung dhewe akhirnya kita ini. Ya ada orang kayak gitu tuh itu ada gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Anda itu adalah pemilik atau wakil pemilik gitu ya. Kalau Anda penjual atau kalau Anda pembeli, Anda wakil pembeli. Anda harus punya izin dari dia untuk membelikan barang itu. Harus ada itu. Nggak ada murung-murung repot itu ya. Nggak boleh ya. Itu namanya bukan jual beli, itu namanya malak terhormat ya. Ya, malak terhormat itu. Ya, taib. Nomor 2 ya, syarat jual beli yang nomor 2 ya kan. Subjek atau pelaku jual beli jaiz tasarruf, bahasa fikih ini ngoten, jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf apa sih? Termasuk orang yang boleh melakukan akad. Termasuk orang yang boleh melakukan akad. Masalahnya Bapak Ibu, ini masalahnya nih ya. Ulama itu mengatakan kalau orang gila is wajar lah. Ya nggak usah kita bahas. Yang kita bahas itu yang khilaf-khilaf saja. Masalahnya mayoritas ulama itu ngasih batasan. Siapa saja orang yang jaiz tasarruf. Ada yang mengatakan jaiz tasarruf itu adalah tamyiz. Tamyiz itu berarti umur berapa? 7 tahun ke atas. Ada yang mengatakan jaiz tasarruf itu balik. Balik ya kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah misal. Ada yang mengatakan balik dan mengerti jual beli. Karena ada orang balik masih belum paham jual beli dan itu ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Dalilnya surat An-Nisa ayat yang kelima itu nanti kalau kita baca tafsirnya, An-Nisa 5 sama 6 itu kita baca tafsirnya ketemu ini. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Bodoh itu apa? Dalam kurung bodoh dalam transaksi jual beli. Ini enggak ada kata balik, enggak ada kata tamyiz. Maka sebagian bahkan mengatakan, nek balik tapi masih bodoh jual beli. Ya, misal juz apukat
50.000 dituku. Nah ini berarti tetap nggak boleh kita kasih uang dia. Paham maksudnya ya? Karena dia sufaha, orang-orang yang bodoh. Dalam kurung bukan bodoh IQ-nya, tapi bodoh tidak paham transaksi jual beli gitu. Nah, kemudian surat An-Nisa ayat yang 6 nih, wabtalul yatama. Kalian tuh kalau mau ngasih harta ke anak yatim, wabtalu, uji dulu. Hatta idza balagun nikah gitu. Sampai mereka itu cukup umur untuk kawin. Tapi ini kalau kita baca tafsirnya tuh nggak harus cukup umur untuk kawin. Nanti kalau antum pahami cukup umur untuk kawin, nanti di Indonesia laki-laki berapa? 21 ya. Ya, perempuan 17 atau 18. Ini repot juga ini. Enggak gitu konsepnya ya. Makanya kita baca tafsir. Yang dimaksud ini adalah dia itu kalau sudah dikasih uang bisa digunakan dengan baik. Dan ini katanya Allah wabtalu, ujilah. Jadi nggak bisa langsung bres. Jadi diuji bertahap. Oh, kelihatannya ini udah bisa nih. Ya, megang uang. Nah, udah bisa megang uang, baru anak yatim sudah boleh diberikan amanah uang orang tuanya. Kalau belum nggak boleh. Bayangkan anak yatim, duitnya banyak dari orang tuanya, ya kan? Kemudian uang tabungan orang tuanya miliaran, bakal dijadikan apa sama dia kalau dia nggak paham masalah keuangan kan gitu. Nah, di sini ulama beda pendapat. Di sini ulama beda pendapat, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya kan? Pendapat ini ya banyak ya. Kalau misal dalam pendapat ini, pendapat yang pertama ya, dalam madhab Syafi'i, far'u fi madhabi ulama fi bai'i sobi al-mumayyiz gitu ya. Tentang pendapat para ulama terkait anak kecil yang sudah tamyiz untuk melakukan jual beli. Qul dzakarna anna madhabuna, madhab kami ini madhab Syafi'i, ini perkataan dari Imam Nawawi ya. La yasih, tidak sah, sawaun udzina lahu alwali amla. Jadi anak yang kecil itu walaupun sudah diizinkan atau tidak diizinkan, hukumnya apa? Tidak sah. Jadi tidak diperbolehkan anak kecil melakukan transaksi. Itu dalam madhab dalam Syafi'i. Taib. Nah, tapi Ibnu Qudamah ya dalam Al-Mughni wa yasih tasrifu sobi al-mumayyiz bil bai' wasyira. Anak kecil yang sudah tamyiz boleh ya, boleh melakukan transaksi jual beli dengan catatan, dan ini menurut madhab Abu Hanifah, Ahmad dan Hambali. Jadi boleh. Wa ajaza Ahmad wa Ishaq ya. Jadi Imam Ahmad, Ishaq bin Rawahih, kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan dengan syarat apa? Fi syai' al-yasir, yakni bila idin. Kalau hal itu merupakan perkara yang yasir, yang hakir, yang tidak bernilai besar gitu. Madhab apa? Hambali, madhab apa? Hanafi. Itu mengatakan boleh. Ya, jadi ya madhab Syafi'i itu anak kalau belum umur 7 sampai 10 tahun dan belum bisa diamanai ya, memang karena umurnya itu masih belum menginjak itu ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan balik ya 10-12 tahun. Ya itu nggak boleh kasih uang saku. Tidak boleh diberikan apa? Uang saku. Bahkan untuk hal kecil nggak boleh. Tapi kalau ikut madhab Hanafi dan ikut madhab Hambali boleh. Itu pun dengan syarat hanya barang-barang yang sifatnya kecil ya. Kalau anak kecil sehari dikasih 10.000, anak kira ya 10.000 itu masih dalam tahap yang kecil ya. Dalam tahap yang kecil. Nah, Thayyib. Kemudian satu lagi itu tadi kita sudah bahas 2 syarat, yakni pelaku harus pemilik atau wakilnya. Pelaku ya jaiz tasarruf ya, subjeknya itu harus jaiz tasarruf, yakni layak untuk melakukan transaksi ya, bukan orang gila, dan sudah balik untuk perkara-perkara yang bernilai, dan tamyiz boleh ya untuk tadi itu balik dan pinter jual beli untuk perkara yang bernilai.
Tapi kalau belum pinter dan belum balik, maka boleh selama itu barang yang hakir, yang yasir, yang tidak bernilai. Kemudian nomor 3, halal manfaat. Halal manfaat maksudnya apa Ustaz? Ini panjang ini sebenarnya ya. Tapi tipis-tipis saja. Kalau nggak nutut, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, wa innallaha, sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin akla syai'in, ketika mengharamkan kepada suatu kaum mengkonsumsi suatu hal, harrama alaihi samanah, maka Allah mengharamkan bagi hal tersebut ya jual belinya. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan jual beli atas sesuatu ini. Ya. Kalau sesuatu ini tidak boleh dikonsumsi, maka tidak boleh dijual belikan. Ya. Kalau ini tidak boleh dikonsumsi, maka tidak boleh dijual belikan. Nah, jadi halal manfaat. Halal itu baru masuk halal, kategori halal. Loh, manfaat itu bisa masuk kategori ini. Manfaat itu masuk kategori ini kalau kita bahas ya. Barangnya sini mboten najis, boleh dikonsumsi, aman, wis mubah. Tapi manfaatnya bermasalah. Kalau tadi kan halal, tidak halal gitu tadi ya. Tidak halal untuk diperjualbelikan. Kalau ini sebenarnya hukum asalnya halal untuk diperjualbelikan. Tapi manfaatnya nggak diperbolehkan. Contoh. Anda dodolan kue ulang tahun, nah misalnya gitu. Nah, itu kan kuenya kan halal, aman diperjualbelikan, tapi gara-gara ada orang ulang tahun, nah ini jadi bermasalah ini. Ya, ini jadi bermasalah. Servis AC bagi bank ribawi. Nah, servis AC kan transaksi jual belinya boleh apa tidak? Boleh, tapi yang nyuruh bank ya. Nah, ini jadi manfaatnya bermasalah ini, masalah dalam kaidah manfaat. Kenapa ya? Seperti biasa kaidahnya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi walaupun objeknya ini sebenarnya halal mubah, tapi Anda tahu ini akan digunakan untuk manfaat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi tidak diperbolehkan. Ya, ini jadi tidak diperbolehkan. Sampai pikir dewe misal, ya. Ya, sampai pikir-pikir dewe, kaidahnya seperti itu gitu ya. Kaidahnya seperti itu. Anda jual konveksi baju, tiba-tiba ada orang, "Aku tolong gaekno topi Natal." Nah, itu enggak boleh. Padahal Anda bisa bikin. Ya, tapi Anda bikinnya boleh apa enggak? Wah, ini toleransi Ustaz, enggak bisa itu. Ya, enggak bisa itu ya. Itu namanya tolong menolong dalam keburukan. Enggak boleh ya, enggak boleh ya, enggak boleh. Ya, jadi tolong menolong dalam keburukan tidak diperbolehkan. Kemudian maksud daripada halal manfaat itu juga bisa jadi kayak gini. Ini sebenarnya halal mubah ya kan? Tapi memiliki dua potensi. Ya, jadi barang ini sebenarnya aman, tapi barang ini itu punya dua potensi. Potensi maksudnya gimana? Bisa jadi orang beli menggunakan untuk kebaikan, bisa jadi orang beli menggunakan untuk keburukan gitu. Ya, misal orang kalau tadi ya, orang servis AC kan untuk kebaikan semua ya, makanan, baju itu untuk kebaikan semua. Tapi ada barang-barang yang punya dua potensi, potensi kebaikan atau potensi keburukan. Contoh apa? Racun misal, ya, air keras misal, pisau misal. Ini kan ada dua potensi, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Karena banyak sekarang orang macam-macam disiram pakai air keras. Lah kalau Anda jualan air keras, maka Anda kalau sudah tahu air keras itu mau diguyang nonang raine wong, jangan didol. Ngerti ya, ya kan? Misal no wangis kejer wong wedok. Pak,
Pak, kula tumbas air keras. Gitu. Jauh wengkel bojoku lho selingkuh pengen tak siram raine lho, gak boleh sampean dol. Ya gak boleh sampean dol. Ya gak boleh gitu ya. Sampean dodolan pisau, ya kan? Sampean dodolan pisau, kemudian orang tuku. Mas, ada pisau yang tua aja Mas. Buat apa? Iku lho utangku gak dibayar-bayar tok 10 tahun wis gak kuat aku. Nah, gak boleh ini. Ya, jadi kalau ada barang yang punya dua potensi itu, tapi Anda tidak diwajibkan untuk tanya. Anda jualan air keras jangan ditanya, Bu, ini buat nyiram orang apa tidak? Nggak usah ditanya gitu. Anda tidak punya kewajiban untuk bertanya. Tapi kalau Anda tahu potensinya akan digunakan untuk keburukan, Anda tidak boleh menjualnya. Anda tidak boleh menjualnya. Taib. Ya. Di antaranya ini saya sedikit tipis-tipis ya. Buat nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Barang najis, nah itu masuk kategori nggak halal. Masalahnya gini, kan memang barang najis itu kan memang nggak boleh diperjualbelikan. Nah ini yang jadi masalah, bagaimana kalau ulama berbeda pendapat terkait najisnya. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ulama berbeda pendapat terkait apa? Najisnya. Contoh, ya kotoran kambing. Ya, ini kalau Anda ikut mayoritas ulama Hanabilah, ya Malikiyah. Mboten napa-napa diperjualbelikan. Anda beli apa namanya? Kalau di tempat bunga-bunga itu kan ya media tanam. Nah, Anda beli media tanam itu dicampur sekem, dicampur apa namanya? Kotoran kambing, dicampur tanah ini, tanah ini. Nah, itu kalau ikut mazhab Hambali ya boleh, nggak ada masalah. Anda beli, Anda jual nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ikut mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i hewan apapun kotorannya itu najis. Kecuali hewan-hewan yang ada pengecualian tipis lah. Tapi kalau nggak bisa kita bahas sekarang. Ya insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya kalau Allah mudahkan. Tapi kalau mayoritas ulama kaidahnya gampang. Hewan yang boleh dikonsumsi maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Ini pendapat Hanabilah, Malikiyah ya. Tapi kalau Syafi'i ya nggak bisa. Kambing najis, ya kan? Sapi najis, ya. Jadi tidak boleh kayak itu. Kemudian Anda bikin menyengaja bikin kandang ayam bawahnya itu kolam lele. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali boleh. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Prinsip yang kita yakini itu membedakan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang Anda yakini itu aplikasinya itu bisa beda dengan orang lain. Contoh misal, Anda ikut pendapat kalau umroh itu sunnah, maka aplikasinya Anda harus daftar haji dulu. Gak boleh Anda umroh dulu. Karena haji wajib, umroh sunnah. Makanya jenengan kalau tanya Ustadz Ami bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya daftar haji dulu, baru umroh. Kenapa? Karena umroh sunnah itu konsekuensi meyakini umroh sunnah. Tapi jika Anda meyakini umroh wajib, maka Anda boleh umroh dulu, daftar haji belakangan. Jadi prinsip yang berbeda, keyakinan yang berbeda, aplikasinya di lapangan pun berbeda, gitu maksudnya. Ya, jadi jangan remehkan untuk masalah keyakinan ini, karena aplikasinya di lapangan pun akan berbeda. Ya, aplikasinya di lapangan itu akan berbeda. Aku kok lihat, mungkin itu apabila salah kata sebagainya, itu dari saya pribadi, bisikan syaitan, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan sebagainya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ya sebelum kita tutup. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tidak ada, insyaallah akan kita tutup. Bismillah. Sampun, Toib, kita tutup. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat masalah penyakit musibah yang menimpa dirinya pun keluarganya, dimudahkan semua urusannya. Allah berikan taufik sehingga kita dimudahkan dalam ketaatan, khususnya menjelang dan yang akan datang di bulan Ramadan ini. Dan
Semoga Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran, dan Allah hadiahkan dengan hadiah terindah berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.